Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu tidak akan percaya ada kebenaran yang terungkap nantinya ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca tentang kebenaran yang terungkap ini? Dan ini ada banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini. Ada the sun. Ini ada gambaran sebuah harapan. Ini juga ada gambaran di mana kamu akan mulai bersinar. Kamu akan menjadi seseorang yang bernilai tinggi gitu ya. Dan aku juga melihat kamu di sini akan menemukan jati diri kamu. Siapa kamu sebenarnya gitu. Ya, banyak hal yang mungkin membuat kamu seperti itu. Di sini ada kartu The Bear. The Bear ini juga menggambarkan bahwasanya kamu itu akan menjadi seseorang yang berkuasa. Kamu itu akan menjadi seseorang yang benar-benar akan dihargai banyak orang. Kamu akan diperhitungkan di sini. Itu juga salah satu kemenangan yang akan kamu raih. Oke. Nah, jadi ini. Tetapi sebelum kamu menemukan ini, terkadang kamu juga harus merasakan kesedihan dulu. Kamu merasakan kekecewaan dulu. Ini ada di knife. Ya, mungkin saja pernah terjadi di dalam kehidupan kamu sebelum kamu menjadi seseorang seperti ini. Mungkin saja kamu pernah diabaikan, kamu pernah dikecewakan, bahkan mungkin kamu pernah dicaci maki, begitu ya. Sehingga akhirnya kamu membatasi diri kamu dengan orang-orang yang mungkin tidak layak ya berada di lingkungan kamu. Oke. Nah, bisa saja ya beberapa dari kamu itu dalam hal percintaan misalnya ya, kamu ngerasa ada hubungan yang benar-benar dulunya terikat sangat kuat sekali, tetapi harus putus, harus kandas. Nah, itu kamu benar-benar kayak mengikhlaskan. Karena disitulah letak nilai diri kamu, di mana kamu tidak memaksakan bahwasanya oh hubungan ini harus terus, hubungan ini harus berlanjut, hubungan ini harus bertahan gitu ya. Padahal di situ ada rasa sakit yang begitu dalam. Nah, tapi kamu tidak membuat itu terjadi. Bahkan kamu menghapus semua hal-hal buruk dari diri kamu. Itulah nilai diri kamu di mana kamu tidak ingin ya merasa kayak terbebani, tersakiti. Aku itu pengen happy. Ya, makanya semua harapan kamu itu ada pada diri kamu. Kamu yang menciptakan sendiri. Oke. Nah, dan aku juga melihat di sini kamu itu selalu banyak belajar. Terkadang belajar dari kegagalan, terkadang belajar dari kekecewaan, belajar dari kesedihan, ya. Kamu tidak meratapi apa yang terjadi selama ini pada kamu. Kamu membuat hidup kamu enjoy, se-enjoy mungkin. Ya, disitulah kamu itu jadi elegan. Kamu itu jadi orang yang benar-benar kayak bijaksana. Kamu itu juga orang yang selalu memutuskan segala sesuatunya itu ya itu berdasarkan pikiran dan berdasarkan intuisi juga. Tidak langsung kamu putuskan dengan gegabah enggak. Nah, kamu selalu mempelajari situasi dan kondisi dulu. Nah, ternyata itulah kebenaran yang ada pada diri kamu. Kamu itu ternyata orang yang punya nilai yang cukup tinggi. Ya, makanya mungkin banyak orang-orang yang menyukai kamu. Terutama nih ada di maskulin ya. Jika kamu seorang feminim ya, ini seorang maskulin akan mulai mendekat. Nah, atau bahkan di sini kalau kita katakan ini kamu, energi kamu, walaupun kamu feminim, kamu juga punya jiwa maskulin, energi maskulin. Kamu bisa dikatakan orang yang tangguh, orang yang mandiri.
Nah, inilah kebenaran pada diri kamu. Kamu adalah seseorang yang benar-benar kayak layak untuk siapapun. Kamu adalah seseorang yang benar-benar kayak punya jiwa patriot, ya. Nah, sehingga apapun yang terjadi pada kamu, adapun nanti masalah, tantangan, rintangan dalam kamu menjalankan kehidupan ini, kamu tidak gentar gitu loh. Kamu tetap selalu punya solusi dan jawaban dari semua masalah yang terjadi pada kamu. Oke? Ini ada the clover. Nah, ini menggambarkan kamu itu begitu indah kalau dilihat, ya. Dan orang-orang banyak ngerasa nyaman di samping kamu. Ini juga salah satu kebenaran yang ada pada diri kamu. Ini terungkap. Awalnya sih kamu ngerasa kalau kamu itu kayak, kayaknya, setelah mungkin ya ada hubungan yang sudah terputus, ya terkadang punya sih rasa ketakutan, apakah nantinya ada yang pengganti yang lebih baik gitu ya. Nah, ternyata ketakutan kamu itu tidak akan beralasan. Kenapa? Karena banyak orang-orang nantinya yang akan mulai menyukai kamu. Karena nilai kamu, ya. Karena kepribadian kamu, karena cara kamu bersikap, ya. Sehingga banyak orang-orang ngerasa nyaman di samping kamu. Itu juga yang membuat kamu akhirnya percaya diri, kamu juga ngerasa hidup kamu itu begitu sangat berarti gitu loh. Ya, walaupun banyak masalah yang datang, banyak pun drama-drama yang sudah kamu lewati, ternyata kamu menikmati. Walaupun drama itu menyedihkan, drama itu mungkin terkadang mengeluarkan banyak air mata, tapi pada akhirnya itulah yang menguatkan kamu. Itulah yang membuat kamu akhirnya mulai bangkit, mulai menemukan kebahagiaan, mulai menemukan keberhasilan begitu. Ya, jadi jangan sampai kamu itu kayak ya mudah terkontaminasi oleh energi-energi negatif di sekitar kamu. Terkadang banyak ya, banyak energi negatif. Apalagi mungkin nantinya ada orang-orang yang ternyata tidak menyukai kamu atau bahkan ada orang-orang yang ternyata ya benci kamu gitu ya. Bahkan dia seperti ingin menghancurkan kehidupan kamu, menghancurkan bisnisnya kamu, pekerjaannya kamu ya. Dan di situ mungkin kamu perlu waspada. Karena kamu akan ngerasakan di sini. Ngerasakan ada orang-orang yang ternyata ya tidak menyukai kamu. Karena diri kamu itu kayak udah ngerasa kayak terprotek gitu loh. Ya, sehingga kamu akan ngerasakan, oh ini orang-orang tulus, oh ini orang-orang nggak tulus, kamu akan ngerasakan. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca di sini. Oke. Fokuskan kepada energi yang akan terbaca untuk kamu selanjutnya, seperti apa, tentang satu kebenaran yang akan terungkap. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Oke. Di sini ada Ace of Cup. Nah, Ace of Cup ini adalah gambaran apa zodiak ya. Kita akan coba lihat. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Wow, ada Two of Cup. Ya. Terus ada The Magician. Ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Buat teman-temanku, di kartu bottom of the deck ini ada Ace of Cup. Ya, kalau aku katakan kamu itu akan selalu menemukan kesempatan-kesempatan dalam cinta, ya, dalam hidup kamu. Intinya perbaikan-perbaikan itu akan selalu ada, ya. Inilah kenyataan, ya, kebenaran yang nyata yang akan terungkap oleh kamu. Ternyata ya mungkin saja semua ini terjadi karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu, karena pikiran positif kamu, ya. Dan akhirnya Tuhan selalu menjaga kamu dari hal-hal buruk, dari hal-hal negatif, ya. Dan ternyata juga ada seseorang yang memiliki cinta yang cukup besar kepada kamu. Ya, di sini ada Ace of Cup. Orang ini sudah memiliki kayak rasa yang cukup kuat kepada kamu. Mungkin saja ya, di situ juga membuat akhirnya kamu ngerasa bisa bahagia. Mungkin karena bertemu dengan dia, seseorang ini sudah bisa menyeimbangkan hidupnya dengan kamu, bisa membuat hidup kamu itu bahagia dan bisa membuat kamu nyaman. Ya, ini. Jadi aku juga merasakan di sini ada Queen of Wands ya.
Ini menggambarkan bahwasanya ya pernah sih kamu di posisi di mana kamu kayak kesepian. Sementara kamu berkecukupan, kamu mapan, kamu punya semuanya, tapi tidak dipungkiri kamu pernah merasa sepi gitu loh. Mungkin jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang yang kamu cintai, atau memang kamu jadi sudah single gitu ya. Namun pada akhirnya ya kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan lagi. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada Seven of Swords, apalagi kamu dulunya yang pernah ditipu. Ada seseorang nih di belakang kamu, dia melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Sementara kamu sudah sangat mempercayai dia sepenuhnya kamu. Ya, kamu mempercayai dia ya. Mungkin saja ini adalah orang-orang yang kamu tunjuk untuk mungkin menjadi apa ya kayak berada di lingkungan circle-nya kamu ya. Mungkin kamu juga mempercayai dia memegang suatu pekerjaan atau apa ya. Ternyata seseorang ini sudah mengkhianati kamu. Atau mungkin cinta yang dulunya pernah terjalin, yang dimana kamu begitu sayang dia, cinta dia, dan kamu percaya dia. Ternyata kepercayaan kamu itu disia-siakan. Ya, mungkin dia menghadirkan orang ketiga, mungkin dia menghadirkan konflik juga. Namun saat kamu benar-benar sudah melepaskan, kamu akhirnya bisa move on, disitulah nantinya kamu bisa bertemu dengan seorang yang tepat. Nah, inilah keadilan yang akan nantinya kamu dapatkan setelah kamu sering disakiti, setelah kamu sering dikhianati ya. Ternyata itu adalah cara semesta untuk menghindarkan kamu dari orang-orang yang tidak baik. Maka kamu akan ditemukan dengan orang-orang yang sepantasnya untuk kamu, layak buat kamu. Inilah dia, ada Two of Cup. Ini satu kebenaran ya. Mungkin saja ini kamu juga tidak akan percaya. Oh, ternyata aku bisa ketemu ya dengan orang yang sesuai dengan harapan aku, yang bisa menjaga aku, yang bisa mencintai aku dengan tulus, yang bisa menerima aku apa adanya ya. Jadi kamu ngerasa kalau kamu itu akhirnya bisa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Karena dengan begitu kamu bisa melepaskan dan bisa bertemu dengan orang yang sebenarnya gitu loh. Oke? Ini juga ada The Magician. Itulah keajaiban yang akan segera kamu dapatkan. Kamu kamu itu juga terlihat orang yang bisa dikatakan yang di awal aku katakan, kamu itu adalah orang yang punya nilai. Kamu serba bisa, kamu juga multi talent. Nah, dengan begitu akhirnya kamu bisa menciptakan kehidupan kamu yang penuh dengan makna. Oke, kamu itu orang yang bisa menciptakan kehidupan itu yang benar-benar kayak layak gitu loh. Ya, awalnya sih kamu tidak percaya diri. Awalnya kamu tidak tahu kalau kamu itu mampu dalam melakukan segala hal. Ternyata di sini kamu mampu. Ayo tetap semangat ya. Apalagi mungkin untuk move on dari seseorang. Atau mungkin kamu tuh lari dari orang-orang toksik ya. Pada awalnya mungkin kamu ngerasa, oh aku nggak bisa lepas nih dari dia. Karena aku ngerasa terutang budi lah. Atau aku ngerasa aku ketergantungan sama dia lah. Enggak. Kamu tetap bisa melepaskan itu semua. Ya, karena kamu sendiri akhirnya bisa menyeimbangkan diri kamu. Kamu tidak akan mudah ketergantungan lagi sama siapapun. Kamu mungkin tidak akan kayak berharap kepada siapapun lagi. Karena kamu sudah bisa berdiri sendiri. Itu hebatnya kamu, ya. Oke. Pada akhirnya kamu akan menemukan kehidupan kamu yang begitu stabil. Mungkin ketemu dengan orang yang tepat atau mungkin bertemu dengan jodoh kamu atau kamu akan ketemu dengan dari segi finansial ya, mungkin kamu akan bertemu dengan pekerjaan yang tepat buat kamu. Oke, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca selanjutnya untuk hal-hal yang membuat kamu akhirnya menemukan suatu kebenaran tentang diri kamu ataupun tentang orang-orang di sekitar kamu. Oke, di sini ada light in the moment. Aku melihat kamu akan benar-benar melihat apa yang ada pada diri kamu gitu loh. Kamu akan melihat satu keadaan yang benar-benar membuat kamu kaget. Oh, aku bisa menstabilkan hidup aku bisa membahagiakan hidup aku, ya. Aku bisa menjadi seperti ini ya berkat perjuangan aku juga gitu loh. Nah, terkadang apa yang kamu hayalkan, apa yang kamu impikan, itu bisa terwujud. Ya, kita juga boleh bermimpi.
Kita boleh berimajinasi, kita boleh, berkhayal setinggi mungkin, boleh, bermimpi sebanyak mungkin atau setinggi mungkin ya. Dan jika kita mampu wujudkan, itu pasti akan terwujud. Gift of freedom. Kamu akan mendapatkan, sebuah kebebasan atau kebijaksanaan atau suatu keadilan dalam hidup kamu, ya. Jadi, ya bersyukurlah kamu dari setiap apa yang terjadi pada diri kamu. Ada celebrate life. Kamu akan merayakan suatu kehidupan kamu, di mana kamu akan ngerasa, "Oh, inilah kemenangan yang aku miliki." Seperti halnya di kartu The Bear ini ya. Kamu ngerasa bisa memenangkan, konflik, memenangkan, emosi ego kamu gitu loh. Kamu bisa mengontrol semuanya. Oke, open mind, kamu akan membuka suatu pikiran kamu. Kamu akan mereplace ya semua cycle with a new ya, mungkin dengan jalan baru dan exciting one. Kamu benar-benar kayak mencoba untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan kamu ternyata itu juga berhasil gitu loh. Oke, nah oke teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan tentang hal-hal yang mungkin, eee, membuat kamu tidak percaya, tapi inilah kenyataannya. Inilah kebenaran yang mungkin terungkap oleh kamu. Apapun itu, ya semoga semoga yang baik-baik itu akan terjadi. Jikapun ini tidak resonate oleh kamu, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ya ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke buat teman-temanku, semoga ini bermanfaat buat kamu, semoga kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.